Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para santri pesantren Al-Madinatul Fadilah, kaum muslimin, muslimat di mana saja Anda berada. Pada malam hari ini kita akan mengkaji tafsir Jalalain ya, sampai pada ayat yang ke-26 ya. Jadi sekarang kita akan membahas ayat 26 dan ayat 27. Saya tidak sendiri, akan ada yang membaca ya, seorang santri ya, namanya Dike Pradina ya. Silakan Teh Dike untuk dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi, tidak malu, ayat riba masalan, ayat riba membuat, masalan perumpamaan. Iya, masalan itu maf'ul awal atau objek yang pertama. Maf'ulun awalun, maf'ul yang pertama. Ma ya, ma ba'udatan kan, ma itu nakirotun, isim nakiroh ya. Kata benda apa itu? Kata benda yang apa? Iya, kata benda yang tidak pasti. Mausufatun, yang disifati ya, mausufatun yang disifati bima ba'daha, dengan kalimat sesudah ma ya, sesudah kata-kata ma tersebut. Maf'ulan sani sebagai maf'ul yang kedua. Maf'ulan sani sebagai maf'ul yang kedua. Maf'ul yang pertamanya adalah masalan ya. Apa maf'ul yang keduanya itu? Ma ba'udotan. Ba'udotan itu artinya nyamuk ya. Ba'udotan itu artinya nyamuk ya. Terus masalin kama masalin kana, perumpamaan apa? Masalin kana, perumpamaan apapun. Au zaidatan, atau tambahan. Li ta'kidil hisati, untuk menguatkan sesuatu yang rendah ya, hisatin yang rendah. Kama ba'daha, maka kalimat sesudahnya. Iya, al-maf'ul tsani adalah maf'ul yang kedua gitu ya, maf'ul yang kedua. Ba'udotan itu artinya nyamuk ya. Ya, mufradal ba'udi adalah kata tunggal dari kata ba'udi. Ba'ud itu ya nyamuk. Kalau ba'udotan nyamuk-nyamuk berarti ya. Ya, walaupun ini ada di antara mufasir yang mengartikan bukan nyamuk, tapi binatang yang suka menggigit kulit onta, yang kemudian onta itu menjadi berkoreng ya, korengnya melebar begitu ya, dan seterusnya sampai onta itu mati gitu. Nah, itu ba'udoh. Wahwa, dan dia ya, al-ba'ud adalah sigorul baki. Sigorul baki apa artinya? Ya, sigorul baki adalah serangga kecil
ya. Baki kecil berarti ya, sigorul baki, serangga kecil. Fama fauqoha, ya, atau yang lebih besar daripada ba'udoh itu, lebih besar dari ba'udoh itu. Ai akbaro minha, yakni ya akbaro yang lebih besar, minha dari ba'udoh, dari nyamuk itu atau dari serangga itu. Ai yakni layat ruku, Allah itu tidak meninggalkan, layat ruku tidak meninggalkan, bayanahu menjelaskannya, lima fihi karena di dalamnya, lima karena fihi di dalam perumpamaan itu, minal hikami ada beberapa hikmah, minal hikami ada beberapa hikmah. Ya. Iya, sampai di sini dulu ya, sampai di situ dulu. Innallaha, sesungguhnya Allah tidak malu, ayat riba, untuk membuat masalan perumpamaan. Ya, ma ba'udotan, sesuatu yang seperti ba'udotan, nyamuk atau serangga kecil. Ya, Allah tidak malu. Yang sebelumnya Allah juga membuat perumpamaan. Perumpamaan orang yang imannya rapuh itu kama salil ankabut. Itu seperti sarang laba-laba, ya. Atau memberikan perumpamaan dengan lalat. Nah, orang-orang Yahudi itu mencemoohkan kepada Allah. Nah, tetapi Allah tidak meninggalkan membuat perumpamaan ya dengan makhluk-makhluk yang kecil itu tadi. Sehingga dalam ayat ini dikatakan innallaha, sesungguhnya Allah la yastahyi, tidak malu, ayat riba masalan, membuat perumpamaan ya, ma ba'udotan, sesuatu ya, berupa ba'udoh. Ba'udoh itu serangga kecil, saya katakan tadi ya, yang menggigit kulit onta, kemudian menjadi koreng dan melebar. Fama kepaukoha, atau yang lebih besar daripada ba'udoh. Ada yang mengatakan yang dimaksud lebih besar itu lebih besar kecilnya, begitu ya. Artinya lebih kecil daripada ba'udoh itu. Tidak malu Allah itu. Nah, kenapa memberikan perumpamaan dengan barang-barang atau hewan-hewan yang kecil itu? Karena coba misalnya kalau ada seorang pembuat patung, ya. Nah, pembuat patung, mana yang lebih mudah? Membuat patung yang besar atau membuat patung yang kecil? Membuat patung besar, misalnya patung gajah, itu bisa. Membuat belalainya, buntutnya, kakinya, mulutnya, ya. Nah, tetapi kalau misalnya membuat patung sebesar nyamuk, ya. Nyamuk itu ada matanya, ada mulutnya, ya, ada hidungnya, bisa enggak? Ya, kalau kecil begitu atau lebih kecil, ya. Misalnya bakteri atau virus, ya, virus corona, ya, mungkin kalau diperbesar kita tidak tahu seperti apa virus corona itu. Nah, bisa nggak membuat patung sebesar virus corona? Kecil sekali begitu. Ya, konon kabarnya kalau virus corona se-Indonesia itu dikumpulkan, itu kurang lebih akan hanya 1 botol saja, ya. Virus corona yang ada di Indonesia yang membuat geger, membuat perekonomian di mana-mana itu jatuh sampai hari ini. Nah, itu kecil. Nah, justru dengan yang kecil itu orang akan sulit untuk membuat patung atau menciptakan barang-barang yang kecil itu. Kalau yang besar itu mudah. Begitu ya? Coba dilanjutkan. Bagaimana dengan perumpamaan ba'udoh itu? Bagaimana? Teruslah ayatnya, teruskan.
Iya, fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman seperti Anda, seperti para santri ini, faya'lamuna, maka mereka itu mengetahui annahu, bahwa perumpamaan itu adalah al-haqqu, adalah benar, kebenaran. Al-masalu, perumpamaan, al-haqqu, perumpamaan yang benar. Asab itu yang tetap, waqi'un yang terjadi, mauqi'ahu pada kejadiannya, ya mirabbihim, mirabihi, ya mirabbihim, dari Tuhan mereka. Ya, coba diulangi di yang pertama tadi ya. Fa'amal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Ya, bahwa perumpamaan itu adalah perumpamaan yang benar dari Tuhan mereka. Bukan perumpamaan main-main, ya. Nah, segala sesuatu yang dibuat dengan hak, maka semuanya itu memiliki hakikat atau kebenaran. Ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadi orang yang beriman itu tahu itu adalah perumpamaan yang benar dari Tuhannya, ya. Annahul haqqu mir rabbihim. Nah, wa ammal, bagaimana tadi terusan? Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir itu tidak beriman, artinya dia tidak Islam. Jadi di luar Islam itu namanya kafir. Nah, fa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir, fayaquluna, maka mereka berkata, ya mada aradallahu bihada masalan, ya mada, ya kenapa atau untuk apa, aradallahu, kehendak Allah, bihada masalan, dengan perumpamaan ini. Untuk apa? Untuk apa Allah membuat perumpamaan dengan nyamuk itu? Nah, itulah orang-orang kafir. Ayaquluna mada aradallahu bihada masalan. Tamyizun merupakan penjelasan, ay bihadzal masali, yakni dengan perumpamaan ini. Ya, wama dan lafad ma, ya. Mada aradallahu biada masalan, ma di situ ya istifhamun inkarun, ya. Yaitu pertanyaan inkar. Jadi pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Untuk apa? Tidak perlu jawaban, ya. Ya. Ya, mubtadaan sebagai mubtada, sebagai subjek. Waza dan lapadla maza za itu bimakna ladzi, ya, mengandung makna aladzi, yaitu yang artinya, ya. Bisilatihi, dengan silahnya, khobaruhu, khobarnya adalah ayya faidatin, yakni apa faedahnya, atau faedah apa, ya, ay faidatin. Jadi madza aradallahu bihadza masalan, apa faedahnya membuat perumpamaan ini? Jadi mereka menganggap, ya, perumpamaan dengan nyamuk itu tidak ada faedahnya. Begitu. Ya, qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi jawabihim, dalam memberikan jawaban terhadap mereka, yudillu bihi, ya, yudillu bihi, ya, menyesatkan, bihi, dengan perumpamaan tersebut,
Ai bihadal masali, yakni dengan perumpamaan ini, kathiron kepada banyak orang, kathiron kepada banyak orang. Anil haki dari kebenaran. Bikufrihim dengan kekufuran mereka bihi terhadap perumpamaan tersebut. Wayahdi bihi kathiron, dan memberi petunjuk ya bihi dengan perumpamaan tersebut kathiron kepada banyak orang. Ya minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman. Ya bitasdikihim bihi, dengan imannya mereka bihi terhadap perumpamaan itu, atau dengan percayanya mereka terhadap perumpamaan tersebut. Jadi jawabannya ketika mereka bertanya, walaupun pertanyaannya tidak perlu dijawab, apa gunanya? Mada aradallahu bihada masala. Apa gunanya Allah membuat perumpamaan ini? Maka jawabannya yudillu bihi katsiran. Ya, dengan perumpamaan itu banyak orang itu sesat, terutama orang-orang kafir. Karena apa? Karena mereka kufur, ya, kufur terhadap perumpamaan tadi. Apa gunanya? Untuk apa? Tidak ada gunanya. Tetapi sebagian kaum muslimin wayahdi bihi katsiran, ya, mendapatkan hidayah dengan adanya perumpamaan itu. Jadi apa yang disaksikan oleh yang beriman, apapun itu akan menjadi petunjuk, ya, apapun itu. Tapi kalau orang kafir tidak menjadikan segala apa yang mereka lihat itu sebagai petunjuk, tapi malah menyesatkan kepada mereka, begitu ya. Dilanjutkan tadi ke ya, wama yudillu, dan tidak menyesatkan bihi dengan sebab perumpamaan tersebut ilal fasikin, kecuali terhadap orang-orang fasik. Jadi orang-orang fasiklah yang akan sesat. Ya, al-khorijina, orang fasik itu adalah orang-orang yang keluar, al-khorijina yang keluar antoatihi, dari taat kepada Allah. Ya, dari taat kepada Allah. Sudah, itu ya. Ayat berapa barusan? Ayat 26. Walaupun capek kita lanjutkan ya. Ya, jangan bosan ya kalau sedang mengkaji Al-Qur'an. Itu semua huruf yang kita baca, semua suara dari huruf-huruf yang kita dengar, itu semuanya menjadi berkah ya, menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu kita lanjutkan ya. Siapa orang-orang fasik itu? Nah, dijelaskan oleh ayat 27 dari Al-Baqarah itu. Ya, alladzina, yaitu orang-orang apa? Na'tun merupakan naat atau sifat yankuduna ahdallahi, yang ya melanggar kepada perjanjian Allah, perjanjian dengan Allah. Ya, ma'akidahu, apa yang Allah janjikan, ilaihim, terhadap mereka. Ya, fil kutubi, di dalam kitab-kitab. Minal imani, berupa iman, bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar, itu dulu ya. Jadi yang dimaksud dengan yankuduna ahdallah, yaitu orang-orang yang mencabut, apa tadi terjemahnya? Yankuduna ahdallah itu artinya melanggar terhadap janji Allah. Nah, janji Allah itu adanya di mana? Janji Allah itu adanya di dalam kitab-kitab.
baik di dalam Taurat ataupun di dalam Injil, ya, yang diantaranya bahwa di akhir zaman di dalam Taurat, ya, dikatakan bahwa akan ada nabi yang namanya Muhammad. Di dalam Injil juga begitu. Nah, mereka yang pada saat membaca Taurat yakin akan ada Nabi Muhammad dan diceritakan Nabi akhir zaman itu akan hijrah ke Madinah, maka banyak orang-orang Yahudi yang hijrah ke Madinah untuk menjemput Nabi. Nah, tetapi setelah Nabi datang, mereka itu ingkar, ya. Mereka itu mengingkari kepada janji Allah, janji di mana mereka itu akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nyatanya itu tidak, ya. Dan kita ketika berada di alam rahim berjanji alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah, bukankah aku ini Tuhan kalian? Nah, maka kita semua, Anda baik mukmin ataupun yang tidak mukmin, muslim atau bukan muslim, itu sudah berjanji, ya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi setelah lahir ke dunia, kemudian berbaur, ya, dengan keyakinan-keyakinan yang ateis, banyak orang yang tidak menerima adanya Tuhan atau ateis itu. Ya, orang-orang Yahudi yang tadinya percaya akan kehadiran Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad hadir, mereka tidak percaya, ya. Orang Yahudi kan mengatakan, ya'rifunahu, mereka itu mengenal kepada Nabi Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahu, sebagaimana mereka mengenal terhadap anak-anak mereka. Bahkan ada pendeta Yahudi, ya, Abdullah bin Salam, mengatakan bahwa aku mengenal Nabi Muhammad itu lebih dari pengenalan aku terhadap anakku. Kenapa? Karena saya tidak tahu apakah anak yang dilahirkan oleh istriku itu anak aku atau bukan, ya. Apakah istriku itu tidak selingkuh, ya, menghasilkan anak? Saya nggak tahu. Tapi mengenai Nabi Muhammad, mereka itu tahu betul, gitu, ya. Mengenai Nabi Muhammad, mereka itu tahu betul. Tapi setelah Nabi Muhammad hadir, mereka itu mengingkari. Nah, itulah orang yang fasik. Alladzina yang kuduna ahdallah, yaitu orang-orang yang mengingkari kepada janji Allah, ya, mimba di misakihi. Coba teruskan tadi ke mimba di misakihi. Ya, mimba di misakihi artinya apa? Ya, setelah mimba di misakihi, setelah penegasannya kepada mereka, tauqidihi, yaitu penguatan atau penegasan janji tersebut, ilaihim, kepada mereka, kepada orang-orang fasik itu. Nah, itu yang pertama, ya. Yang kedua, wayaqta'una ma amarallahu bihi ayyushola. Wayaqta'una, dan mereka memutuskan, ya, wayaqta'una ma apa yang amarohu Allah perintahkan kepadanya, ayyushola, untuk disambungkan. Ayyushola, untuk disambungkan. Coba dilanjutkan. Apa? Minal imani, yang harus disambungkan itu apa? Iman. Karena ketika berada di alam rahim kita menyatakan iman. Nah, ya, minal imani berupa iman, bin nabiyyi, kepada nabi, warohimi, dan silaturahim, wagoiri dalika, dan selain daripada itu. Wagoiri dalika, dan selain daripada itu. Ciri kedua orang fasik, ya, adalah yaqta'una ma amarallahu bi ayyusholla, yaitu memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Nah, apa yang harus disambungkan itu? Yang pertama adalah iman kepada Nabi. Ya, iman kepada Nabi. Yang kedua yaitu silaturahmi. Ya, menghubungkan tali kekeluargaan antara saudara, begitu. Nah, itu yang kedua. Coba dilanjutkan.
Wa'an dan kata-kata an ya dalam ayyu sholat adalah badalun, merupakan badal min domirihi, dari domirnya ya bihi, terhadap badal tersebut, begitu. Sebentar ya, an yusola, jadi isoluhu gitu ya. Nah, itu masdar dalam ilmu nahwu, namanya masdar muawwal min an wal fi'lu. Itu masdar yang ditakwil dari kata an dan fi'il, yaitu an itu an ya, yusola itu fi'il. Nah, kalau dijadikan satu kalimat isoluhu ya, menyambungkannya. Ya, yang ketiga nih. Yang ketiga, ciri orang yang fasik adalah wayufsiduna fil ardi. Ya, membuat kerusakan di bumi. Bil ma'asi, dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Wa ta'wiki, dan menghalang-halangi ya anil iman, dari iman. Jadi kalau ada orang yang menghalang orang yang mau masuk Islam, orang yang menghalang orang itu iman kepada Allah dan Rasul-Nya, nah maka ini adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Jadi merusak di muka bumi itu yaitu berbuat maksiat. Merusak di muka bumi itu yaitu menghalangi orang beriman kepada Allah. Kita dilanjutkan. Ulaika, mereka itu al-mausufuna, yang disifati atau yang digambarkan bima dzukira, dengan sesuatu yang sudah disebutkan tadi, itu humul, mereka itu adalah al-khosirun, orang-orang yang merugi. Ya, lima sirihim, karena perjalanan hidup mereka ila nari, ke neraka, itu ujungnya mereka itu neraka. Al-mu'abadati alaihim, yang kekal bagi mereka di dalamnya, di dalam neraka itu. Itu ruginya mereka itu ya. Ya, sudah bisa dijelaskan orang fasik itu pertama mengingkari janji kepada Allah, yaitu janji iman kepada Nabi ya, sebagaimana ditulis dalam kitab-kitab. Yang kedua, memutuskan silaturahmi atau memutuskan iman dari dirinya. Dan yang ketiga, membuat kerusakan dalam bentuk kemaksiatan dan kekufuran. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, saudara, itu saja kajian tafsir Jalalain pada malam hari ini. Terima kasih atas atensinya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.